Oke guys, di cerita sebelumnya disebutkan bahwa Xiaoyan sedang bertarung dengan darah emas dewa asli. Tetapi bukan tubuh utama Xiaoyan ya guys, melainkan avatar dewa asli. Dan Xiaoyan masih dalam perjalanan. Jadi kali ini Mimin rangkum menjadi avatar dewa asli Xiaoyan agar mudah dipahami. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, darah emas mengalir keluar dari lubang berwarna darah, langsung berubah menjadi tangan raksasa, kemudian bergegas meninju ke arah avatar dewa asli Xiaoyan. Namun pada saat tangan raksasa itu hampir menghantam avatar dewa asli Xiaoyan, udara dingin dengan liar menghantam tangan raksasa tersebut, yang mengakibatkan ledakan bergema di sekitarnya. Duar! Segera setelah dampak ledakan, setengah dari tangan emas raksasa itu hancur. Sepertinya darah emas tersebut berada di bawah ancaman yang tak tertandingi, dan segera menembak kembali ke arah lubang berwarna darah. Ketika avatar dewa asli Xiaoyan melihat pemandangan itu, sebuah senyuman muncul di wajahnya, kemudian menatap cairan yang berwarna darah yang menutupi darah emas. Saya khawatir ini adalah darah yang kuat dan berubah menjadi darah emas untuk melindungi diri mereka sendiri. Avatar dewa asli Xiaoyan berkata perlahan dan berbalik untuk pergi. Kenapa Anda ingin pergi? Saya dan Anda saling mengenal. Saya adalah dewa asli dan nama saya Tai He. Seharusnya Anda pernah melihat tubuh asli saya kan? Suara darah emas bergema lagi di benak avatar dewa asli Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata itu, avatar dewa asli Xiaoyan menembak mundur dan berdiri di udara. Karena di udara, avatar dewa asli Xiaoyan menemukan bahwa ada udara dingin lebih kuat, yang membuat cairan berwarna darah tidak lagi berani mengejarnya. Pada saat ini, mata avatar dewa asli Xiaoyan menunjukkan kebingungan. Dia menatap cairan berwarna darah dengan acuh tak acuh dan bergumam perlahan. Pantas saja ketika saya menemukan tubuh dewa asli Tai He, darah di tubuhnya telah terkuras habis. Ternyata esensi darahnya berada di sini. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Ketika saya tiba di sini, saya melihat sekeliling bintang ini dan memiliki lingkungan yang ekstrim, yang membuat makhluk hidup dan tumbuhan tidak dapat bertahan. Karena itulah mengapa badai yang sangat besar dapat terbentuk dan terus-menerus menyapu ke arah esensi darah dewa asli. Tapi saya khawatir ini bukan kebetulan, karena seseorang mengetahui bahwa udara dingin di sini dapat menekan esensi darah dewa asli. Dan seseorang pasti sengaja menanamkan esensi darah dewa asli di bintang ekstrim ini. Karena dia mengetahui kelemahan terbesar esensi darah dewa asli adalah udara dingin. Namun akibatnya esensi darah dewa asli melahirkan kebijaksanaan spiritualnya sendiri dan telah berkembang ke tingkat yang begitu menakutkan. Jadi saya dapat memastikan bahwa keberadaan darah dewa asli di sini telah disempurnakan oleh seseorang. Xiaoyan berkata perlahan. Meskipun dewa asli Tai He sangat kuat, tetapi seharusnya kekuatan yang dimiliki esensi darah dewa asli Tai He tidak sekuat ini. Namun saat ini, kekuatan esensi darah ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, yang dapat menghancurkan saya. Jika itu benar-benar telah disempurnakan oleh seseorang, lalu seberapa kuat orang itu yang dapat menyempurnakan esensi darah dewa asli? Memikirkan hal ini, hati Xiaoyan tenggelam. Tiba-tiba Xiaoyan mengalihkan pandangannya
dan melihat sebuah sosok yang berdiri tidak jauh dari tempat itu. Namun ketika Xiaoyan melihat sosok tersebut dengan jelas, ada keterkejutan di matanya. Mungkin yang Anda katakan benar. Kebetulan saya juga mencari tubuh dewa asli yang masih hidup. Tetapi saya tidak berharap menemukannya di sini. Tepat ketika avatar dewa asli Xiaoyan mengalihkan pandangannya, sebuah suara yang datang perlahan dari sosok tersebut yang jaraknya hanya beberapa puluh kaki dari Xiaoyan. Namun sebelumnya, avatar dewa asli Xiaoyan tidak merasakan bahwa ada orang yang sedang memperhatikannya, sampai dia menangkapnya dari sudut matanya. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia menyadari bahwa kekuatan jiwa alam tidak cukup kuat. Meskipun jarak sosok itu sangat dekat, dalam hal ini seharusnya dia dapat melihat penampilan pihak lain. Namun Xiaoyan tidak menyadarinya sama sekali. Sepertinya Anda sengaja membawa saya ke inti bintang ini. Avatar dewa asli Xiaoyan menatap sosok yang berdiri dengan tangan terlipat di belakang. Dan sosok yang berdiri di depan Xiaoyan adalah dewa pertempuran Yusuan yang berpura-pura ketakutan di depan avatar dewa asli sebelumnya. Namun ketika dewa pertempuran ini bisa menghilangkan hawa keberadaannya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa sosok ini tidak sederhana. Pada saat yang sama, dewa pertempuran Yusuan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Sebelumnya, bukankah saya mengatakan ada 2 bintang? Dan saya juga mengatakan sebaiknya Anda pergi ke bintang Fan Haixing. Tetapi Anda memilih pergi ke bintang Han Fanxing. Jadi mengapa Anda menyalahkan saya?" Dewa pertempuran Yusuan berkata perlahan. Ketika kata-kata itu jatuh, Xiaoyan berbalik dan mengepakkan tinjunya dengan erat. Segera Xiaoyan melangkah maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Tepat ketika Xiaoyan muncul di depan dewa pertempuran Yusuan, hampir seketika tinju Xiaoyan menghantam dada Yusuan. Namun jika benar kekuatan Yusuan hanyalah dewa pertempuran bintang 2, seperti yang sebelumnya, mungkin dia tidak akan bisa menerima tinju avatar dewa asli Xiaoyan. Duar! Suara teredam terdengar saat tinju bertabrakan di sekitarnya. Namun tiba-tiba tinju Xiaoyan membeku. Saat angin kencang keluar dari tubuh Yusuan, kemudian memblokir tinju Xiaoyan dan menghancurkan tinju avatar dewa asli Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya karena hanya dengan pukulan yang begitu kuat, tubuh avatar dewa asli Xiaoyan terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, Yusuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Karena saat tinju Xiaoyan hampir mengenai tubuh Yusuan, dia hanya mengangkat satu tangan dan meninju Xiaoyan dengan keras. Setelah Xiaoyan menembak mundur ke belakang dan menerima pukulan dari Xiaoyan, senyum sinis muncul dari sudut mulut Yusuan. Seolah-olah kekuatan tinju avatar dewa asli Xiaoyan seperti tinju anak kecil yang memukul telapak tangan orang dewasa. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda hanya mencari kematian. Saya pikir Anda menyembunyikan kekuatan Anda sebelumnya, yang membuat saya takut avatar dewa asli Anda. Saya pikir avatar dewa asli Anda setidaknya telah menerobos dewa asli bintang 6. Tidak peduli seberapa bodohnya Anda, itu dapat mencapai tingkat yang seharusnya. Yusuan menatap avatar dewa asli Xiaoyan dengan rasa jijik di matanya dan bergumam. Dalam konfrontasi singkat ini, avatar dewa asli Xiaoyan hampir tak tertahankan. Bahkan avatar dewa asli Xiaoyan hampir mencapai batasnya. Karena saat kata-kata Yusuan jatuh, tiba-tiba Yusuan menggenggam kelima jarinya, mengerahkan tenaga dan terdengar bunyi klik. Saat dia meremas tinju avatar dewa asli Xiaoyan, kemudian menggenggam telapak tangannya dan menghancurkan tepat di bawah kelima jarinya. Pada saat ini, wajah avatar dewa asli Xiaoyan pucat dan dia menarik telapak tangannya yang berdarah. Bahkan tulang di antara jari-jarinya menembus daging dan darah, dan kepalan tinjunya hancur dalam sekejap.
Avatar dewa asli Xiaoyan menatap Yusuan dengan tatapan yang mengerikan. Karena kekuatan yang terpancar dari tubuh Yusuan hanyalah dewa pertempuran bintang 2. Namun dapat terlihat dengan jelas bahwa Yusuan menyembunyikan kekuatannya. Karena sebenarnya kekuatan avatar dewa asli Xiaoyan sudah sangat menakutkan. Tetapi tanpa tubuh utama Xiaoyan, dia tidak dapat mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan kemungkinan kekuatan Yusuan berada di atas avatar dewa asli Xiaoyan. Bahkan Yusuan juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang dewa asli. Biar ku tebak, sebenarnya Anda adalah avatar dari dewa asli dan kekuatan Anda berasal dari tubuh utama. Esensi darah dewa asli roh ini, jadi dewa sejatimu seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini. Yusuan berkata dengan dingin. Pada saat ini, Xiaoyan juga dapat melihat apa yang terjadi melalui mata avatar dewa asli secara langsung. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata itu. Pada saat yang sama, Yusuan tidak berusaha menyembunyikan kekuatannya. Tetapi ki asal dewa yang dipancarkannya tetap pada level dewa pertarungan bintang 2. Setelah menerima pukulan dari avatar dewa asli Xiaoyan, dia bisa merasakan ki dan darah yang tersembunyi saat tabrakan singkat yang tersebar dari tubuhnya. Saya tidak akan mempermalukan Anda dan Anda harus tahu bahwa dewa sejati Anda pasti akan mati jika dia datang ke sini. Tidak peduli siapa Anda di dunia nyata Xuan Yin, kecuali permaisuri, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Sosok Yusuan berdiri di udara, dan dia menatap avatar dewa asli Xiaoyan dengan acuh tak acuh, yang menunjukkan bahwa dia memang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sebelumnya, Xiaoyan yang telah bertemu tubuh dewa asli Taihe, namun dia telah lama jatuh. Dan untuk Xiaoyan sendiri, dia masih belum melihat dewa asli yang sebenarnya untuk waktu yang sangat lama. Meskipun aura yang dipancarkan sosok di depan hanyalah dewa pertempuran bintang 2, tetapi tubuhnya mengandung darah yang sangat menakutkan. Dan Xiaoyan yang memiliki tubuh dewa asli sebagai avatar, dia juga dapat merasakan bahwa kekuatan penekanan darah yang dimiliki sosok di depannya juga berasal dari klan dewa asli, yang merupakan keberadaan dewa asli yang sebenarnya. Justru karena inilah dia memiliki permusuhan yang sangat kuat terhadap Xiaoyan, karena Xiaoyan telah mengambil tubuh dari klan dewa asli. Jika mengingat sifat sombong yang dimiliki klan dewa asli, dia tidak akan pernah membiarkan darah mereka ternodai oleh orang lain. Saya minta maaf pada senior, karena saya telah mengambil tubuh dewa asli. Jadi saya harap dapat persetujuan dari para senior, karena tubuh fisik ini sangat penting bagi saya. Dunia tanpa batas telah benar-benar dihancurkan dan menghilang, dan dunia sensi dalam menghadapi invasi dari dunia luar. Jadi saya harap senior akan meminjamkan tubuh fisik dewa asli untuk sementara waktu. Setelah saya memenangkan dalam pertempuran melawan invasi dari dunia Taisu, saya akan mengembalikan tubuh fisik dengan utuh. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan hormat, kemudian berkata perlahan. Pada saat ini, Xiaoyan dapat merasakan bahwa sosok di depannya sangat kuat. Jadi Xiaoyan mengambil inisiatif untuk menyerah. Lagi pula, jika sosok di depannya ingin menggunakan kekerasan untuk mendapatkan kembali tubuh avatar dewa asli, dia mungkin bisa melakukannya dengan mudah. Jika Xiaoyan tidak mengambil kembali avatar dewa asli, tetapi mengingat esensi darah emas dewa asli di bintang ini, jika dia tidak bisa mengembalikannya, sangat mungkin sosok ini langsung menghancurkan tubuh avatar dewa asli dan mengubahnya menjadi bagian dari esensi darah emas dewa asli. Anda tidak pantas memiliki tubuh fisik dari klan kami. Yusuan menjawab dengan dingin. Mendengar apa yang dikatakan Yusuan, Xiaoyan tersenyum kecut. Dia tidak tahu dari mana kesombongan para dewa asli berasal. Meskipun untuk saat ini, klan dewa asli telah melemah karena permusuhan klan dewa asli di dunia tanpa batas dan meninggalkan beberapa yang selamat dari penghancuran dunia tanpa batas.
Tetapi aura yang dipancarkan mereka, kesombongan mereka sendiri, seolah-olah mereka lebih baik dari makhluk hidup di dunia ini. Senior, Anda harus tahu bahwa dewa asli Taihe memberi saya 82 pukulan dari para dewa. Dan saya berjanji kepada dewa asli Taihe, jika Senshi dapat memenangkan perang dengan dunia Taisu, saya pasti akan menemukan cara untuk melanjutkan darah klan dewa asli Anda. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan melanjutkan. Orang tua ini telah mati untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Bahkan dia bisa mempercayai omong kosong semacam ini. Dia benar-benar idiot. Yusuan berkata dengan penuh kemarahan.